Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Rahmawati. Saya mahasiswi dari IAIN Surakarta, kelas PGMI 3E dengan NIM 193141157. Di video kali ini saya akan membahas tentang Islam dan kebudayaan Indonesia. Yang pertama yang akan saya bahas adalah persentuhan Islam dengan kebudayaan Melayu dan Jawa. Nah, di dalam Islam itu kan ada ajaran tauhid, di mana dia menjelaskan bahwa Tuhan adalah pusat dari segala sesuatu dan manusia harus selalu mengabdikan kepadanya. Nah, dalam surat Al-Asr ayat 2-3 dijelaskan bahwa orang-orang benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, di sini berarti iman dan amal soleh itu tidak dapat dipisahkan. Jadi mereka tuh seperti saling melengkapi seperti itu. Nah, di Indonesia pun pernah mengalami dualisme kebudayaan, yaitu ada kebudayaan keraton dan juga ada kebudayaan populer. Nah, kedua kebudayaan ini biasa disebut dengan kebudayaan tradisional. Meskipun dalam keraton terdapat pengaruh Hinduisme, tapi Islam pun cukup sangat berpengaruh di sini. Nah, konsep kekuasaan Jawa itu juga berbeda dengan konsep kekuasaan Islam. Nah, di mana perbedaannya? Kalau konsep kekuasaan Jawa itu biasa dikenal dengan konsep kerajaan absolut. Namun kalau di dalam Islam itu dikenal dengan konsep raja adil. Nah, perbedaan kebudayaan Jawa dan Islam itu juga terletak pada ketertiban. Nah, kalau misalkan kebudayaan Jawa itu ketertiban masyarakat itu didasarkan pada kemutlakan kekuasaan raja. Namun kalau di dalam Islam ketertiban sosial itu tercermin dalam peraturan-peraturan syariah yang sudah ditetapkan. Nah, yang kedua saya akan membahas tentang inovasi dan pengaruh Islam dalam sastra, seni, dan arsitek. Nah, ekspresi estetik di dalam Islam paling tidak dapat dilihat dari dua bidang, yaitu sastra dan arsitek. Nah, di antara karya Kuntowijoyo yang berjudul Sepotong Kayu untuk Tuhan, di situ menceritakan tentang kecintaan seseorang terhadap Tuhan tanpa pamrih. Ekspresi estetik Islam lainnya juga tergambarkan dalam arsitek masjid-masjid tua. Nah, citra masjid tua di sini yaitu contoh dari interaksi agama dengan tradisi arsitek pra-Islam di Indonesia dengan instruksi kayu dan atap tumpang yang berbentuk limas. Nah, menurut Nurcholish Madjid, arsitektur masjid di Indonesia itu banyak diilhami oleh gaya arsitektur kuil Hindu, yang dimana atapnya itu bertingkat 3, yang ditafsirkan sebagai lambang 3 jenjang perkembangan penghayatan keagamaan manusia. 3 itu diantaranya ada tingkat dasar atau permulaan, yang kedua ada tingkat menengah, dan yang ketiga ada tingkat akhir yang sangat maju dan tinggi. Terdapat juga seni kaligrafi yang menduduki tempat terhormat juga. Wayang pun dijadikan oleh Wali Songo atau raja untuk menyebarluaskan agama Islam. Di situ caranya adalah mengembangkan rupa wayang sesuai dengan pandangan Islam, dan juga menggunakan cara mengubah cerita wayang dengan cerita-cerita Islam. Nah, inovasi keislaman di Indonesia yang cukup menarik juga disampaikan oleh Nurcholish Madjid yang menulis artikel berjudul Masalah Tradisi dan Inovasi Keislaman dalam Bidang Pemikiran serta Tantangan dan Harapannya di Indonesia. Di situ dia menegaskan bahwa agama dan budaya itu hanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, saya akan membahas tentang Islam dan adat Melayu di Sulawesi Selatan dan Aceh. Yang akan saya bahas di sini adalah Solapae yang dijelaskan oleh Halide. Di situ mengandung ajaran bahwa kepemimpinan yang akan sukses itu
apabila dia memiliki watak dan sikap yang jujur, bijaksana, sabar, berani, adil, dan juga ilmuwan serta hartawan. Salah satu yang menarik dari artikel itu adalah ada juga peranan kitab berjanji yang dinilai sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat di Sulawesi Selatan. Nah, Muslim Ibrahim juga mengungkapkan bahwa hubungan antara seni, moral, dan juga syariat Islam itu sangat erat karena seni berawal dari hablum minallah dan hablum minannas. Ada juga tarian yang menggunakan alat musik, diantaranya ada rapai pae, ada rapai pase, ada rapai daboh, dan juga dan sebagainya. Itulah akulturasi Islam dengan kebudayaan Indonesia yang didominasi oleh kebudayaan Melayu dan Jawa. Nah, kebudayaan Melayu itu lebih mudah menerima Islam, namun kalau kebudayaan Jawa itu dia lebih dibagi menjadi dua, yaitu ada kebudayaan keraton dan juga kebudayaan populer yang sudah saya bahas di awal tadi. Seperti itu. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata ataupun penjelasan dari saya yang sulit dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.